Hai semuanya, nama saya Ferandi Bisalim dari Ternak Uang. Nah, tadi kalian udah belajar dan mengenal apa itu saham dan apa keuntungan serta resiko ketika kalian investasi di instrumen saham. Kali ini kita akan belajar gimana sih sebenarnya cara saham itu bekerja. Kita akan mulai dari melihat sebuah perusahaan. Kalau mau bertumbuh, mereka membutuhkan modal yang besar. Perusahaan akan menggunakan modal mereka terlebih dahulu, kemudian jika sudah tidak mencukupi dananya, mereka bisa memiliki dua alternatif untuk mendapatkan tambahan modal yang dapat dipergunakan perusahaan untuk ekspansi. Yang pertama dengan berhutang. Bisa berhutang kepada bank atau bisa juga dengan menerbitkan surat utang atau obligasi di pasar modal. Yang kedua, dengan menerbitkan dan menjual sahamnya kepada investor publik di pasar modal atau namanya lainnya itu adalah IPO atau Initial Public Offering. IPO itu apa? IPO itu adalah sebuah proses ketika perusahaan ingin menawarkan porsi kepemilikannya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui bursa efek. Tujuannya apa? Kok dibagi-bagi? Yang pertama, tujuannya perusahaan akan mendapatkan modal dari masyarakat umum yang membeli sahamnya. Jadi perusahaan, dalam konteks ini founders atau C-level-nya, itu nggak harus lagi menggunakan modal pribadinya untuk berkembangan bisnisnya. Dengan modal yang lebih besar, ini akan memberikan kesempatan untuk ekspansi dan mengembangkan bisnis yang lebih besar juga. Yang kedua, perusahaan yang sudah melantaikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia biasanya akan lebih prestigious atau reputasi perusahaan meningkat dan statusnya akan berubah menjadi ada title TBK-nya di belakangnya. Contohnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya, fungsi perusahaan adalah untuk mendapatkan uang dari shareholders dan creditors dengan tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan dari investasi mereka. Kreditur itu akan mendapatkan resiko yang lebih sedikit daripada investor. Nah, perusahaan mengembalikan profit berupa dividen atau laba ditahan, agar pemegang saham mendapatkan kesempatan profit yang lebih besar di masa depan. Nah, sekarang kalian lebih milih mana? Megang surat hutang BRI atau jadi pemilik dari BRI-nya? Kemudian mungkin kalian bertanya selanjutnya, terus kita bisa beli perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu lewat mana? Ada yang namanya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini menjadi pihak perantara antara investor dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tadi. Untuk kalian ketahui, perusahaan sekuritas itu ada banyak banget di Indonesia. Nah, saya akan ngasih tips untuk kalian dalam memilih sekuritas. Yang pertama, pastikan perusahaan sekuritasnya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Karena kalau belum, berarti bisa aja investasinya bodong. Makanya kalian harus hati-hati. Yang kedua, perhatikan biaya transaksi dan minimum deposit awalnya. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Ada banyak banget variasinya. Bahkan ada juga yang nggak memiliki minimum depositnya. Mungkin akan cocok nih untuk kalian yang masih pelajar dan modalnya secukupnya. Yang ketiga, cari yang proses pendaftarannya mudah dan yang tidak menyulitkan. Yang keempat, memiliki fitur yang menarik. Contohnya, margin trading. Jadi kalian bisa minjem untuk sementara. Terus ada juga fitur analisa dari tim research mereka. Fitur dalam menyediakan data emiten yang real time, news, dan lainnya. Kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Yang penting, mudah untuk diakses. Yang kelima, pilih sekuritas yang aplikasinya user-friendly dan mudah untuk bertransaksi. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu cek mekanisme pencairan kas atau cash out-nya mudah dan juga cepat. Saya akan tampilkan beberapa rekomendasi perusahaan sekuritas yang bisa menjadi pilihan kamu. Untuk pembukaan rekening saham, itu tergantung dari sekuritasnya masing-masing. Kisarannya 1-7 hari kerja. Jadi bagi kamu yang belum memiliki akun sekuritas, yuk mulai mendaftarkan diri ke sekuritas pilihanmu. Semoga membantu ya informasinya.